Shalom sahabat GKPS TV dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan kabar sukacita. Namun sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami akan melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelumnya biarlah firman Tuhan yang akan mengajari kami, yang akan menuntun kami. Dan hari ini ya Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi kabar sukacita bagi kita hari ini, terambil firman Tuhan dari Yeremia, pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Begini firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh indah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara terkasih, kita akan menerima lewat firman Tuhan dengan tema rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, berarti rancangan yang ada pada Tuhan adalah mengenai kita semua adalah rancangan damai sejahtera. Saudara diberkati oleh Tuhan, seseorang yang duduk di tempat teduh hari ini karena dia sudah menanam pohon sejak lama. Seharusnya setiap manusia pasti memiliki yang namanya perencanaan. Sebab memang sebuah tujuan tanpa perencanaan itu hanyalah sebuah keinginan atau hanyalah sebuah angan-angan belaka. Namun hari ini kita diajak bagaimana kita untuk mempersiapkan, memiliki perencanaan yang matang. Karena tanpa perencanaan yang matang juga, maka orang lain yang akan memiliki rencana tentang kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, justru hal itulah yang membuat manusia memiliki banyak sekali perencanaan dalam hidupnya. Banyak sekali plan A, plan B, cukup banyak sekali. Namun satu hal yang perlu kita ingat saudara terkasih GKPS TV, bahwa jangan sekalipun kita pernah melupakan Tuhan ketika kita ingin melakukan suatu perencanaan. Atau dalam Yakobus diingatkan bahwa ketika ada orang yang berkata, hari ini aku akan pergi, esok aku akan pergi ke kota Sianu, dan aku akan tinggal di sana, dan akan berdagang dan memiliki untung. Namun apa kata Tuhan? Hati-hati, kita harus ingat, apapun yang terjadi hari esok, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya. Sehingga dengan hal ini mengajak kita begini, sahabat GKPS TV. Berarti ketika kita ingin melakukan suatu perencanaan, kekuatan kita terbatas. Sebab perancang terhebat sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Bagaimanapun kita merencanakan seperti lagu Simalun ada juga ya, Buesit Tani Jolma Uhur Nido Nasaut. Bagaimanapun kita merencanakan segala sesuatu, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, apapun itu tidak boleh terjadi. Maka hari ini sungguh indah firman Tuhan bagi kita yang mengatakan bahwa ada seorang perancang terbaik untuk merancang kehidupan kita. Seluruh para pendengar sahabat GKPS TV. Maka hari ini ketika dikatakan Allah sebagai perancang, kalau kita ingat dalam penciptaan kan, kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Tentunya Allah terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan baru dia menciptakan manusia. Bagaimana jadinya kalau manusia diciptakan pada hari kedua? Nah, ini yang salah satu contoh yang boleh kita lihat bahwa Allah perancang terbaik dalam kehidupan kita manusia. Ada hal yang perlu kita ingat, sahabat GKPS TV. Apakah kita bisa salah memilih dalam hidup ini? Kita harus akui, kita harus sadari bahwa kita memiliki keterbatasan untuk memilih yang perlu dalam hidup kita sendiri juga kita terkadang tidak mampu. Makanya ada orang bilang, aku tadi salah pilih warna untuk pakaian saya. Artinya terbatas untuk memilih apa yang menjadi kebutuhan kita. Namun kita tahu ada satu Allah yang hebat, yang luar biasa, yang merancang hidup kita. Bagaimana disebutkan? Dia merancangkan tentang damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan. Nah, akhirnya dari segala apa yang dirancangkan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun ada banyak proses yang harus kita lalui. Mungkin ada banyak kerikil-kerikil juga yang harus kita lewati. Namun disitulah proses untuk mencapai damai sejahtera yang Tuhan rancangkan. Kalau manusia terkadang bagaimana supaya jalannya lurus, namun pada akhirnya tidak mendapatkan damai sejahtera. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Allah merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bahkan disebutkan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka dengan demikian, sahabat GKPS TV, hari ini kita sadari ternyata damai sejahtera itu bukanlah secara kebetulan. Namun itulah suatu rancangan Tuhan bagi kita. Jadi ketika bagaimana keadaan kita yang sekarang ini, kita harus ingat di situ adalah proses yang harus kita lalui dan kita harus ikut apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka untuk renungan kita pada pagi hari ini, satu hal, dua, tiga yang mau saya sebutkan. Yang pertama adalah, mari ketika kita merencanakan segala sesuatu, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kita. Maka jangan sesekali meninggalkan apa yang menjadi kata peringatan yang Tuhan lewat firman-Nya, lewat mungkin orang-orang terdekat kita yang Tuhan pakai untuk teman kita. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita ikuti segala prosesnya dan kita akan menemukan rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, untuk setiap rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Izinkan kami untuk mengikuti setiap keputusan Tuhan, dan kami tidak mementingkan pikiran kami, bahkan kami juga tidak akan memikirkan apa yang hanya menjadi kebutuhan kami. Tapi biarlah Tuhan yang berotoritas memimpin kami, menuntun kami, sehingga boleh mencapai damai sejahtera yang sudah Tuhan rancangkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan berlaskan nama satu yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
Bapa, ku bersyukur